A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat wassalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu 4 larangan dalam sholat tahajud. Maksud 4 larangan di sini bukan larangan mutlak, namun lebih tepatnya lebih ke makruh saja. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dimana dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 hal yang harus diperhatikan saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 ini kurang baik atau harus diperbaiki, yaitu yang pertama, mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dan meninggalkan sholat tahajud itu. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dahulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, terlilit hutang atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah salat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya kurang baik. Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya dia mau melaksanakan sholat malam." Saling berkata, setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak lagi tidur di waktu malam kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan salat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, menghususkan sholat tahajud pada malam-malam tertentu atau malam Jumat saja. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa.
Malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi menghususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtas, beliau berkata, makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan salat, karena larangannya terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan menambahkan satu malam sebelum atau sesudahnya akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan salat tahajud itu, sebab menghususkan kalau hanya di malam Jumat saja merupakan kurang baik dan tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tahajud saat mengantuk berat sampai tertidur saat sholat. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, apa ini para sahabat? Sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar. Dengan hal itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk yang sangat berat itu dilarang, sebab atau memberatkan atau menghilangkan kehusuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam bacaan sholat. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk yang sangat berat sekali dalam sholatnya, hendaknya tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap melaksanakan sholat sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin yang ia maksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah tidur dan diniatkan mengerjakan salat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan salat tahajud. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan salat malam lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seorang berniat mengerjakan salat pada malam hari lalu ia tidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala salatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Suatu misal sholat tahajud semalaman, tapi kemudian sholat fardunya tidak melaksanakan. Ini merupakan larangan mutlak. Karena pada dasarnya salat tahajud adalah sunnah dan salat wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi dua-duanya
Kalau bisa dua-duanya dikerjakan semuanya. Sebelum melakukan yang sunnah, salat wajib, usahakan untuk dilaksanakannya. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, bukan termasuk sunnah yang dianjurkan bahkan dilarang Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan salat malam dan juga tertidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan dan tidak bisa melakukan aktivitas di pagi hari. Bagi yang bekerja terutama, sholatnya sewajarnya lah. Ketika kalian sholat tahajud sampai subuh, mulai jam 10 malam sampai subuh, atau dilanjutkan sampai sholat duha tidak tidur, tapi besok harinya tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarganya, ini adalah memberatkan. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, amalkanlah sholat tahajud semampu kita menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya karena Allah, tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, jika misalnya kita hanya mampu 2 rakaat atau 4 rakaat, itu sudah cukup dan dilakukan secara istiqomah. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, itulah mengenai 4 larangan dan kemakruhan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah dalam melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.